Ya, jadi gitu ya untuk estimasi biaya seberapa nanti kita valid untuk mengestimasikan itu tergantung dari seberapa kuat atau seberapa banyak data kita, baik itu data masa kini ataupun data yang historikal atau yang masa lalu. Nah, ini tujuannya untuk apa estimasi udah pernah kita bahas ya untuk selling price, quoting, bidding ini vendor kalau misalnya ada proyek yang apa namanya minta dibuatkan estimasi biaya. Ini kalau ada yang mau ngerjakan berapa sih biayanya yang eh, untuk masing-masing tender itu berapa biayanya. Nah, biasanya masing-masing tender itu mengajukan proposal yang isinya tuh bidding atau tawaran. Tawaran untuk pekerjaan A itu biayanya berapa, pekerjaan B biayanya berapa. Kemudian bisa juga untuk biar tahu profitnya ya. Jadi ketika kita bisa mengestimasikan harga project itu sekian, maka kita bisa mengestimasikan juga kalau kita pengen profit sekian, itu berarti berapa yang harus kita jual. Gitu, terus juga kita bisa mengevaluasi berapa banyak capital atau modal yang bisa yang harus kita siapkan untuk sebuah project itu. Kemudian setting benchmark, ya ini bisa juga sebagai benchmark untuk benchmark nanti dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang punya proyek yang sama. Misalnya yang paling simple ini mau diberlakukan new normal ya di semester depan. Nah, itu kan perlu di kampus ini perlu benar-benar tindakan preventif. Misalnya menyediakan apa namanya antiseptik itu ya hand sanitizer dan sebagainya itu dalam jumlah yang besar. Nah, itu ada banyak tawaran gimana caranya untuk masuk lagi. Ada yang jualan, ada yang pakai metode buy clean untuk ini disinfektannya, atau ada yang pakai uh, biologi, pakai pakai yang alami, ada yang pakai suruh sama jeruk nipis gitu. Nah, itu nanti masing-masing metode nanti dibandingkan, diestimasi dulu. Kalau pakai yang A itu plus minusnya gimana, kalau pakai yang B plus minusnya gimana, dan termasuk harganya itu nanti ya perlu di benchmark antar masing-masing vendor karena kebutuhannya besar ya. Nggak usah vendor, kita aja kalau mau belanja meskipun selisih dikit diskonnya kan pasti akan dikejar kan. Ya, ini pendekatan ada top down, ada bottom up. Top down itu menggunakan historical data from similar project. Jadi project yang sejenis itu dikumpulin semua, dilihat trennya gimana. Atau bottom up itu kita nggak pakai data, tapi bukan pakai data masa lalu, tapi ditambah bukan hanya pakai data masa lalu, tapi ditambah more detail dengan melihat, jadi benar-benar mendetailkan ya. Jadi kalau top down itu langsung mayor ya, misalnya mau bangun rumah ukuran 36, kita langsung cari data bangun rumah ukuran 36 itu di perumahan-perumahan sebelumnya itu harganya berapa? Oh, ada yang 150 juta, ada yang 200 juta gitu. Langsung ngumpulin aja data-datanya. Tapi kalau yang bottom up, kita breakdown secara detail. Bangun rumah itu butuh apa aja, didetailkan. Misalnya mulai apa namanya batu batanya, semennya, besinya, kerangkanya, keramiknya, dan semuanya itu didetailkan di jumlah detail berapa. Seperti itu. Itu dua pendekatan yang saling melengkapi sebenarnya. Jadi kalau kalau pengen yang cepet ya top down. Top down itu lebih enak. Oh, rata-rata bangun rumah tuh pasti range-nya segini sampai segini kayak gitu. Baru nanti kita detailkan, bottom up itu more detail seperti itu.
Eh, jadi cara untuk melakukan estimasi biaya ini yang untuk bottom up ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan WBS. Jadi seperti yang kita lakukan di project atau di manajemen project. Ini sudah pada ngambil manajemen project belum ya kalian? Belum, Bu. Oh, oke, berarti kalau belum nanti kita bahas sekilas di sini. Jadi kalau di manajemen project itu ada istilahnya ini WBS atau Work Breakdown Structure. Ini berisi breakdown pekerjaan. Jadi misalnya tadi project bangun rumah, nanti di breakdown lagi. Di bangun rumah itu apa aja yang harus dikerjakan. Jadi di breakdown, misalnya di rumah itu ada taman, ada ruang utama, ada belakang rumah, ada carport misalnya. Nah itu nanti di breakdown-breakdown lagi, seperti itu. Nah, dari breakdown pekerjaannya atau work breakdown structure itu nanti kita bisa menghitung masing-masing cost-nya. Jadi ada yang namanya cost and revenue structure. Jadi misalnya di bagian taman depan rumah tadi itu berapa habisnya, seperti itu. Nah, untuk cost dan revenue structure ini bisa menggunakan model estimating teknik. Langsung aja ke contohnya ya. Nah, ini adalah gambar WBS-nya. Mungkin hampir sama kayak kemarin kalau kita bikin apa yang bikin diagram kayak gini kemarin namanya apa? Ada yang masih ingat? Bomb tree ya, bomb tree diagram. Bomb tree itu kalau untuk produk. Kalau untuk kita membreakdown sebuah project itu atau berbasis projectnya itu berbasis aktivitas atau berbasis pekerjaan, itu istilahnya adalah work breakdown structure, yaitu adalah struktur breakdown dari sebuah pekerjaan. Ya misalnya tadi membangun rumah, maka level 2-nya membangun apa rumah utama dulu, membangun taman, membangun belakang rumah, membangun garasi dan sebagainya. Nanti di bangunan utama nanti di breakdown lagi ada apa aja seperti itu. Sampai detail sampai sampai yang paling paling detail ya, paling bawah ini paling detail. Nah, setelah selesai work breakdown structure, selanjutnya work breakdown structure ini fungsional and physical work element. Jadi isinya itu adalah yang fungsional dan fisikal. Lebih ke pekerjaan ya, pekerjaan meskipun itu fungsional ataupun secara fisik. Kan kita bisa menghitung eh, biayanya itu harus ada dua indikator itu kan. Fungsional itu maksudnya pekerjaannya, misalnya bayar tenaga kerjanya kayak gitu, ataupun yang fisik itu adalah bayar materialnya seperti itu. Nah, dari work breakdown structure tadi, kita selanjutnya adalah tentukan masing-masing revenue cost ini, cost and revenue structure. Nanti ketika kita uh, melakukan pencarian data atau melakukan estimasi, estimasi itu biasanya nggak satu harga tapi berupa kita biasanya punya plan gitu ya, plan ketika plan A, plan B, plan C gitu. Jadi ini adalah seberapa akurat gitu. Jadi yang paling simple itu yang top down tadi ya plus minus 30% lah. Ini kita langsung aja akurasinya 30%. Kita langsung pakai range rata-rata itu berapa. Terus yang semi detail atau budget estimate ya, jadi kita mengestimasikan secara lebih detail itu bisa plus minus 15%. Ada yang
definitif detail. Ini yang ketiga, ini yang sangat detail. Sangat detail itu plus minus hanya 5%. Artinya plus minus ini range-nya gitu ya. Misalnya kita ngomong proyeknya 100 juta, berarti range-nya yang semi detail ini nanti di lapangan ya dia bisa jadi 105 juta atau kurang dari itu atau 95 sampai 105. Kalau ini berarti 15%-nya. Berarti 115 juta sampai yang bawah 85 juta. Seperti itu. Kemudian biasanya kalau kita melakukan estimasi gitu, kita kita lakukan sensitivity analisis ya, atau misalnya ada beberapa parameter yang diasumsikan naik turun, misalnya ada inflasi, kita misalnya bikin estimasinya tahun ini, bisa jadi nanti tahun depan akan naik berapa persen, dan itu adalah sensitivity analisis, jadi ada parameter-parameter yang sensitif, yang dia itu naik bisa turun gitu ya, itu yang perlu dilakukan juga. Jadi apa aja biasanya yang cenderung mempengaruhi estimasi itu antara lain ada inflasi. Ya kan pasti tiap tahun harga-harga itu pasti akan naik gitu ya. Itu yang harus dimasukkan. Kemudian ada bunga bank saat ini berapa? Nah, intinya yang umum di inflasinya itu dulu aja. Terus sumber-sumber untuk melakukan estimasi biaya. Ada accounting records, good for historical data, but limited for engineering economic analysis. Ini yang kita lakukan kemarin ya. Jadi kemarin kita melakukan laporan accounting atau kita mencatat setiap transaksi, itu tujuannya untuk menghasilkan ini good historical data. Kalau kita punya data yang lengkap, valid, maka akan lebih mudah nanti menganalisis gitu. Kemudian other sources inside the firm, sales. Nah, ini untuk revenue ya ini ya. Jadi revenue itu juga perlu untuk diestimasikan. Karena ketika kita punya project, biar bisa jalan, pengeluaran-pengeluaran kita bisa tertutupi, kita perlu men-setting atau kita istilahnya kita kalau mau ngelis pengeluaran itu harus sesuai dengan pendapatan kita gitu. Jadi kita juga perlu untuk mentargetkan pendapatan kita itu berapa. Atau di sini sales-nya berapa, penjualan berapa, produksi berapa. Seperti itu yang tujuannya untuk mengenerate revenue. Kemudian ada sumber-sumber data ya, ini contohnya dari data government, misalnya data pemerintah itu di data BPS, kalau di Indonesia itu di BPS itu sangat lengkap ya. Jadi sebenarnya kalian bisa untuk melihat berapa sih indeks harga saat ini gitu. Untuk berbagai komoditi itu ada, nanti silahkan dicari. Mau harga beras tiap tahun ada, harga semua komoditi lah itu ada semua. Terus ada industri survei, trade journal, jurnal-jurnal perdagangan ya. Atau kalau yang di bisnis, ada yang sudah tahu majalah bisnis itu ada apa aja. Ada kontan ya seperti itu yang mungkin juga ada apa namanya
pola harga-harga itu cenderung gimana. Atau di koran itu ada yang kolom ekonomi itu biasanya juga ada tentang bagaimana sih perkembangan perdagangan saat ini, bagaimana kondisi rupiah hari ini, apakah apakah turun atau menguat atau melemah gitu. Bagaimana perkembangan harga emas hari ini ya yang sedang rame itu sekarang orang di musim pandemi ini investasinya banyak yang beralih ke emas gitu. Dan banyak di media-media itu akan mencantumkan gimana sih grafik perkembangan harganya seperti itu. Jadi sumber-sumber ini yang nantinya kita bisa jadikan dasar untuk melakukan estimasi seperti itu. Bisa juga survei langsung ke lapangan gitu ya. Ini yang mikronya itu langsung membandingkan ke toko-toko, misalnya membandingkan harga apa semen misalnya bagaimana di antar masing-masing toko gitu juga juga bisa melakukan research atau survei ke lapangan. Oke, kemudian ini adalah beberapa model yang bisa digunakan untuk mengestimasi. Ya, ada 3 yang bisa digunakan untuk mengestimasi. Yang pertama adalah indeks. Kita akan bahas nanti satu-satu. Indeks itu yang mungkin kita kalau kita dengar istilahnya biasanya ada indeks harga saham gitu ya atau indeks harga konsumen IHK gitu. Nanti coba dicari di BPS IHK-nya berapa. Nah, indeks di sini itu sebenarnya adalah sebuah perbandingan ya ini. Perbandingan present and future cost and price estimates from historical data. Jadi indeks itu di sini kita akan membandingkan data masa lalu untuk menghitung saat ini. Jadi misalnya CN ini masih pada on semuanya. Iya, Bu. Oke ya, masih menyimak ya. Ini kita memasuki ke intinya di materi ini. Jadi tadi bagaimana sih teknik mengestimasi ya? Yang pertama indeks. Indeks ini rumusnya adalah seperti ini. CN sama dengan CK terus IN per IK. Sebenarnya ini gampang sekali ya. Ini cuma membandingkan CN itu adalah estimate cost or price in year end gitu. Jadi misalnya kita mau mengestimasi harga pada tahun 2020 berarti ini adalah C 2020. Bentar-bentar. Ini bisa nulis nggak ya di sini? Ini ya, kita bisa di sini C 2020. Agak susah. Nah, kemudian CK. CK itu adalah cost of price of item in reference. Ya, ini kan yang kita cari berapa harga, misalnya harga pengen nyari harga apa ini contohnya? Kita bisa cari harga itu di BPS itu ada indeks harga konsumen. Nanti bisa dicari lebih lanjut ya. Yang BPS. Nah, ini yang BPS. Nah, ini seluruh komoditi ini ada. Jadi misalnya mau ngomongin harga beras aja lah ya, harga beras. Harga beras di tahun 2020 ini berapa sih? Kita tahunya harga beras itu di tahun reference kita tahun 2006 misalnya. Berarti di tahun 2006 harga beras itu berapa? Misalnya
5.000 gitu. 5.000. Terus IN per IK itu adalah indeks tahun 2020 dibagi dengan indeks tahun 2006. Nah, indeksnya ini di mana nyarinya? Ya di BPS itu. Jadi ada indeks harga komoditi apa di tahun 2006 itu berapa nilainya, di tahun 2020 itu berapa nilainya. Itu nanti tinggal kita hitung aja, berarti estimasi harga sekarang itu sekitar berapa, seperti itu. Itu ya, jadi langsung ke contohnya aja. Misalnya di sini di tahun 2002, Agma Chemical purchase a large pump. Ini beli pompa gitu ya, beli pompa di tahun 2002 itu 112.000. Ini kalau kalian bawa pulpen sama bawa alat tulis, boleh sambil ditulis ya, sambil dihitung sekalian. Coba. Jadi misalnya di tahun 2002 itu harga pompa itu 112.000 dolar. Kemudian Acme case their cost estimating for these pumps to the industrial pump index with a baseline 100 established in 92. Jadi indeks harga yang diketahui itu adalah di tahun 92 itu indeks harganya 100. Jadi memang indeks harga yang di tahun dasar itu pasti 100. Jadi kalau BPS ini tadi misalnya menggunakan tahun dasar 2006, maka tahun 2006 itu indeksnya 100. Nah, ini di tahun 2000 ini karena dasarnya tahun 92, maka 92 ini indeksnya adalah 100. Kemudian indeks di tahun 2002 itu 212. Jadi indeks tahun 2012, indeks tahun 2002 itu 212. Kemudian Acme is now-nya itu 2010, considering construction of new addition and must estimate the cost of the same type and size of pump. Tahun 2010 dia ingin bangun lagi yang sama persis ya, tipe sama size-nya ini harus sama. Kalau kita mengestimasi harus sesuatu yang sama. Kalau misalnya udah ada inovasinya, tambahannya ya pasti nanti perlu ditambahi, nggak mungkin sama kan. If the industrial pumps index currently 286 itu berarti tahun 2010. What is the estimate cost of the new pump? Berarti berapa sih harga pump saat ini? Nah, berarti di sini ini ya. Kita tahu harga indeksnya. Kita kembali ke tadi gimana cara merumuskannya, berapa harga yang dicari, cost di tahun 2010. Ini adalah cost dari yang diketahui ya, yang diketahui ini berapa? 112 dolar, $1.000 dikali dengan indeksnya saat ini 286 dibagi indeksnya tahun yang harganya 112 ini adalah 212. Ini tulisannya agak jelek ya karena pakai pointer. Nah, atau ini deh, ini yang paling gampang. Jadi ini tadi adalah harga tahun 2002.
Berarti kita perlu tahu indeks pada waktu tahun 2002. Terus kita harus tahu indeks sekarang. Sekarangnya di soal ini adalah 2010. Nah, berarti harganya pompa itu dengan tipe dan jenis yang sama, tipe dan jenis sama ya, tipe dan size yang sama, ukuran yang sama. Nah, itu berarti harganya sekarang itu 151.000 dolar gitu. Pasti ada peningkatan kan, yang tahun 2002 sekian, tahun 2010 8 tahun yang akan datang dia udah pasti naik. Nah, kayak cara indeks seperti ini nanti bisa kita gunakan untuk mengestimasi produk-produk yang lain. Ya, asalkan harus tahu indeks harga konsumennya berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Kalau belum, kita lanjutkan. Ini ada exercise, nanti boleh bukan boleh ya, nanti cepet-cepetan mengerjakan. Setelah materinya selesai, cepet-cepetan mengerjakan di WhatsApp group. Nanti 3 tercepat akan dapat nilai tambahan. Exercise-nya hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi ini mau menginstal boiler di tahun yang awalnya tahun 88. Ini dia menginstal sekian, oh ini ada satuannya ya, 50 eh, kapasitasnya boilernya, itu harganya 500, kapasitas 50.000, itu harganya 525. Di tahun 2000 di mana indeksnya 468. Kemudian di tahun 2014 itu indeksnya jadi 542. Jadi berapa harga boiler yang baru? Nanti bisa dicoba. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nih, tampilannya gimana? Belum. Oke, oke. Kita lanjutkan lagi. Ini layarnya udah tampil lagi ya? Udah kelihatan lagi ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, itu tadi adalah cara indeks ya. Jadi intinya kalian bisa membandingkan, mengestimasi harga sekarang asalkan harus tahu indeks harganya. Bisa dicari di sumber-sumber kayak BPS gitu, ada indeks harga apa gitu. Komoditi, tiap komoditi itu ada indeksnya masing-masing. Jadi kalau kita mengetahui harga masa lalu, kita pasti bisa untuk mengestimasi harga saat ini. Kemudian yang kedua, ada metode unit teknik. Unit teknik ini sebenarnya sangat gampang sekali ya. Ini kalian pasti udah paham semuanya. Eh, jadi unit teknik ini kita mencari harga per unitnya, per unit faktor. A per unit factor is used along with the appropriate number of units to find the total estimate of cost. Jadi ketika kita sudah mengetahui harga per unitnya berapa, jadi yang di sini ini yang paling penting ini adalah per unit faktornya. Jadi kita perlu tahu data per unitnya berapa. Nanti kita akan bisa menghitung gitu. Misalnya ini biaya bangun
itu adalah 120 dolar per meter persegi gitu ya. Nah, kalau ukuran rumahnya 3.000 meter persegi, maka berapa total harga rumahnya? Kan gampang kan, tinggal dikalikan aja. Jadi intinya unit faktor itu kita eh, untuk mengestimasi cukup tahu berapa per unitnya atau biaya per unitnya berapa. Misalnya kita mau mengestimasi mau bangun tadi ya, terus kita mau mengestimasi berapa sih kebutuhan tenaga kerja atau biaya tenaga kerja untuk bangun rumah gitu. Maka yang kita hitung adalah kita cari tahu dulu info di sekitar kita. Kalau di Gresik itu biaya bangun rumah per hari, ya kalau satuannya per hari berarti per hari itu 100.000. Kalau butuh waktu 1 bulan 30 hari berarti berapa? 3 juta gitu ya. 100.000 kali 30 3 juta ya, benar ya. Uh, Kayak gitu harus tahu per unitnya dulu. Itu nanti kita bisa untuk menghitung apapun. Ini ada rumus sih, tapi ini secara umum, ini sebenarnya umum ya rumusnya. Jadi kita untuk menghitung berapa harga produk itu atau berapa harga project itu dengan metode unit faktor, itu rumusnya adalah C ini adalah berapa harga yang biaya yang mau diestimasikan, itu CD ini adalah biaya, jumlah seluruh biaya komponen yang diestimasi secara langsung atau yang sudah diketahui gitu, ditambah dengan berapa cost per unit komponen. Jadi ini kalau kita tahu jumlah komponennya dikalikan dengan cost per unitnya. Contohnya, contohnya adalah yang simple. Suppose that we need a slightly refined estimate of the cost of a house consisting, ini mau bangun rumah 2.000 meter persegi ya misalnya, terdiri dari 2 porch dan 1 garasi. Gitu. Ya anggap aja rumah ini 2.000 meter persegi, punya 2 balkon gitu dan 1 garasi. Kemudian menggunakan unit faktor 8.000, harganya, harga rumah itu atau harga total pembangunan itu adalah 85 per meter persegi, 85 dolar per meter persegi. Kemudian 10.000 per porch dan 8.000 per garasi. Ya, kan gampang kan seperti ini ya. Jadi mungkin nggak perlu pakai rumus tadi, kita sudah bisa mengestimasikan gitu. Jadi total biayanya berarti kan yang langsung diketahui kan ini balkon. Kalau mau bikin balkon itu berapa sih harganya? Misalnya 10.000. Padahal dia punya berapa balkonnya? Dia punya 2. Ditambah 1 garasi. 1 garasinya biayanya 8.000 gitu. Nah, angka-angka ini biasanya udah umum kalau misalnya langsung diketahui. Misalnya yang sering diketahui itu bayar taman. Biaya bayar taman atau bangun taman itu 500.000 per meter. Nah, itu biasanya umum orang kalau bangun itu seperti itu. Terus unit faktornya berapa? 85 dolar dikali dengan 2.000 meter persegi. Udah. Jadi ini adalah estimasi dia bangun rumahnya itu biayanya adalah sekian.
Oke ya, gampang kan ya? Oh, udah ada. Ya 10.000 kali 2 bisa dihapus nggak ya? 10.000 kali 2 ditambah 8.000 ditambah 85 kali 2.000. Sehingga totalnya bangun rumah itu adalah $198.000. Seperti itu. Oke, gampang ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya. Lanjut lagi. Eh, Cara yang selanjutnya itu adalah menggunakan statistical technique. Seringnya itu regresi linier. Ini kalau statistik udah lulus semua ya di sini ya. Jadi harapannya udah mm, tahu gampang sih caranya untuk melakukan regresi. Asalkan kita punya data yang cukup gitu. Ya, jadi kita punya data yang cukup untuk cost driver. Cost driver ini adalah variabel yang mempengaruhi, yang paling mempengaruhi biaya dari produk itu gitu. Misalnya kalau konstruksi tadi, bangun tadi, cost drivernya apa? Cost drivernya adalah berapa meter persegi gitu kan. Karena yang namanya independent variable itu adalah variabel bebas ya. Jadi tergantung nanti kalau kita udah tahu biayanya, misalnya biaya bangun rumah tadi 100.000 per meter persegi, kita tinggal ngalikan berapa sih yang jumlah yang diinginkan gitu. Atau truk biasanya cost drivernya adalah kapasitas ya, kapasitasnya si truk itu. Atau mobil, mobil ini bisa apa cost drivernya? Boleh passenger space ya, boleh horsepower, boleh wheelbase atau ukuran bannya, atau cc-nya gitu misalnya. Tergantung cc-nya, semakin tinggi cc-nya nanti semakin mahal misalnya gitu. Jadi harus ada hubungannya. Jadi kita tahu cost drivernya atau yang menyebabkan harganya dia itu naik terus itu apa. Listrik misalnya, sekarang lagi booming, banyak yang ini ya, tarif listrik naik gitu. Berarti cost drivernya listrik apa? Ternyata cost drivernya listrik itu karena eh, wattnya yang dipakai lebih banyak karena sekarang WFH dan sebagainya semuanya di rumah, pemakaian listriknya lebih besar. Sehingga kemarin akhirnya ketika lebih besar bisa jadi tarif listriknya bisa sampai naik lebih dari berapa? 30%. Itu katanya yang lebih dari 30% dapat skema keringanan bayar nanti. Kayak gitu. Jadi intinya masing-masing produk itu atau kita kalau mau mengestimasi setiap project atau mau bikin apa itu pasti ada cost drivernya. Cost driver inilah yang nanti bisa kita regresikan gitu. Jadi kita cari datanya seperti apa, kemudian kita lihat trennya. Oh, sebelum ke regresi, ini ada power sizing teknik ya. Ya, ini ada power sizing teknik atau exponential model. Ini untuk mengestimasi industrial plant and equipment, peralatan yang dia ada powernya. Atau kita tahu cost drivernya tadi. Misalnya, ini kita bandingkan juga. Jadi CA ini cost untuk plan A, CB ini cost untuk plan B. Yang A ini yang mau dicari ya, yang diestimasikan. Yang CB ini yang diketahui. Yang diketahui. Kemudian
Kita perlu tahu cost drivernya, misalnya size-nya ya. Kalau di project itu misalnya besar projectnya seberapa gitu. Besar project dari yang ingin dicari itu berapa, besar project dari yang diketahui itu berapa. Dikalikan X. X ini cost min capacity factor to reflect economic of scale. Contoh langsung aja biar gampang ya. Ini kembali ke contoh yang Acme tadi. Acme Logistic provides less than truckload service throughout the US. They have several hubs. Mereka mempunyai beberapa hubs. Dia ini adalah lembaga perusahaan logistik yang pengen bikin less than truckload, bikin apa namanya, mengoptimalkan load dari atau kapasitas dari truk gitu ya. Kemudian mereka punya beberapa hubs atau apa istilahnya, tempat pemberhentian gitu ya, yang digunakan untuk cross docking to move goods from one trailer to another. Atma built its last hub 10 tahun yang lalu dan mempunyai 36 dock. Kemudian biayanya indeks ya, kembali ke indeks ya. Indeks biayanya pada waktu itu adalah 140 dengan total cost 6 million ya, 6 juta dolar. Kemudian Acme merencanakan untuk membangun new hub-nya sehingga mereka punya 48 dock doors gitu. Jadi awalnya 36 mau ditingkatkan jadi 48. Di mana cost index sekarang adalah 195. And Acme will use a capacity factor. Capacity factor ini adalah faktor economic of scale tadi ya. Economic of scale itu skala ekonomis. Kalau misalnya project atau mesinnya itu bisa bekerja efisiensi ya itu ya. Efisien 100% gitu, maka economic of scale-nya adalah 1. Tapi jarang kan project yang nilainya itu 1. Jadi ini dimisalkan 0,82. What is the estimate cost of the new hub? Berapa biaya yang estimasi biaya untuk pembangunan hub yang baru? Ini ada dua perhitungan ya. Yang pertama ada perhitungan untuk indeks, cost index. Coba ini sambil dicatat ya. Coba sambil dicatat. Coba sambil dihitung ya masing-masing ya. Jadi 10 tahun yang lalu berarti anggap aja tahun 2010 ya. 2010 itu 36, size-nya itu 36. Terus cost index, indeksnya di tahun 2010 ini 140. Yang harganya pada saat itu adalah 6 million dolar. Terus sekarang berarti tahun 2020 dia pengen membangun 48 dock. Di mana indeks saat ini adalah berapa? 195 ya, indeks saat ini. Nah, yang ditanyain adalah harga saat ini. Berapa sih harga saat ini gitu. Berarti langkah pertama apa yang kita lakukan? Langkah pertama adalah ada hitungannya ya di sini ya.
Jadi langkah pertama kita eh, cari dulu indeksnya, ya kan? Cari dulu indeksnya seperti cara yang tadi. Berarti harga, karena ini size-nya beda, ya. Karena ini size-nya beda 36 sama 48. Padahal kalau kita mau cari dengan indeks, tadi kan size-nya harus sama. Ketika ini size-nya berbeda, maka kita harus cari dulu harga apa namanya 36 dok untuk saat ini itu berapa. Berarti kita cari harga 36 doks untuk saat ini. Nah, saat ini berarti harganya adalah seperti cara yang tadi, 6 million dolar dikalikan dengan yang dicari dibagi yang diketahui. Yang diketahui 140. Nah, ini berapa hasilnya? Coba lihat di sini aja ya. Hasilnya adalah 8 dolar ini. Nah, 8 dolar ini adalah harga untuk 6 dok. Untuk 6 dok saat ini gitu. 6 dok saat ini. Padahal yang ditanyakan adalah 48 dok kan. Yang ditanyakan adalah 48 dok. Berarti kita hitung pakai power sizing. Ya, jadi dari harga yang diketahui untuk 6 dok saat ini dikalikan dengan eh, berapa ukurannya yang kita cari, 48, dibagi dengan 36. 36 itu, oh ini 36 dok ya maksudnya ya. Ini harga sekian 83577 ini untuk 36 dok seperti itu. Kita kalikan dengan ukuran yang baru, size yang baru 48 dipangkatkan dengan economic of scale tadi 0,82. Berarti harga saat ini itu adalah 10 580 534 dolar. Tuh, jadi untuk ukuran kalau misalnya sama-sama size-nya sama, maka harga saat ini tuh sekian 8 juta 8 dolaran gitu ya, 8 juta dolar. Tapi karena size-nya berbeda, maka harga saat ini itu adalah 10 juta dolar. Gitu. Itu untuk yang power sizing teknik ya. Untuk teknik mengestimasi untuk project atau produk yang punya ukuran yang berbeda atau punya sesuatu yang berbeda atau dia punya cost driver yang berbeda. Gitu. Oke, untuk ini udah bisa dipahami ya. Oke, ini ada exercise-nya juga sama dengan yang tadi. Coba nanti cepet-cepetan aja ngerjain, nanti akan dapat dapat nilai tambahan. Bagi yang cepat mengerjakan ini nanti kita bahas di grup ya, WA grup. Kemudian ada 2 ini exercise-nya. Nanti dikerjakan, ini jadi tugas ya. Kemudian ada lagi istilahnya learning curve. Ya, ini adalah kurva pembelajaran. Apa itu kurva pembelajaran? Kurva pembelajaran itu adalah kurva yang merefleksikan peningkatan efisiensi dan performa dari repetitive production of a good or service. Ya, artinya ketika sesuatu itu dilakukan repetitif berulang-ulang, maka seseorang itu kan pasti akan expert ya. Nah, maka pengerjaan di
waktu dia membuat produk yang pertama sama pekerjaan membuat produk yang kelima, 10 gitu, itu maka akan semakin cepat gitu. Misalnya adalah pekerjaan apa ini enaknya ya? eh Ya pekerjaan apa yang menyenangkan itu. Oh, yang kemarin ada yang izin masih di bengkel itu siapa ya? Fajar kayaknya. Suka untuk merakit motor mungkin ya. Oh, sepeda ya. Suka untuk merakit sepeda misalnya. Sepeda dibongkar terus dirakit lagi gitu. Untuk perakitan yang pertama itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan perakitan yang kedua untuk produk yang sama persis ya. Terus nanti yang ketiga itu akan lebih sedikit lagi waktu yang dibutuhkan. Ya kan? Karena kan yang pertama ada proses belajar kan, proses learning sehingga mungkin waktu mau merakit itu masih butuh waktu yang lama, masih mikir, masih ini di mana ya tempatnya, masih banyak pertanyaan seperti itu. Tapi nanti ketika belajar terus, jam terbangnya udah tinggi, maka itu udah nggak butuh mikir lagi. Learning curve-nya atau kurva belajarnya atau waktu yang dibutuhkan untuk belajarnya itu semakin singkat gitu. Maka akan lebih cepat lagi gitu. Makanya ada yang bilang kalau kalian ingin mencapai posisi expert harus melalui 1.000 jam terbang gitu. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan sebuah pekerjaan yang sama dalam waktu 1.000 jam terbang, maka udah bisa dibilang expert. Ya, misalnya ini ngajar ini, udah 1.000 jam kerja belum ya? Kalau belum berarti belum expert. Kalian misalnya punya apa passion apa gitu, ada yang suka ngevlog gitu, ada yang suka apa punya expert apa, misalnya expertnya di public speaking. Nah, itu bisa dibilang expert ketika udah 1.000 jam kerja. Artinya udah di luar ini ya, apa namanya, melakukan pekerjaannya itu udah di luar, nggak perlu belajar lagi, nggak perlu mikir lagi, udah langsung expert gitu, nggak ada. Bahkan biasanya kalau udah expert itu errornya itu sangat kecil seperti itu. Nah, metode ini yang nanti juga akan kita gunakan untuk mengestimasi ya biaya. Kenapa kok kita harus mempelajari learning curve? Karena estimasi biaya itu juga ada unsur tenaga kerja, ada unsur manusia yang itu akan mempengaruhi biaya ya. Jadi ketika dia bekerja di waktu yang pertama, kedua, itu maka waktunya akan lebih lambat. Nanti untuk pekerjaan yang ketiga, keempat dan selanjutnya waktunya akan semakin berkurang. Nah, ketika indikator waktu itu yang nanti akan berkolerasi dengan biaya ya. Semakin lama waktunya kan berarti biayanya semakin mahal juga. Seperti itu. Nah, ini ada rumus yang digunakan untuk menghitung learning curve ya. Ini ada sedikit perhitungan, ada lognya ini ya. Semoga masih ingat, gampang kok sebenarnya. ZU ini adalah jumlah unit input yang digunakan untuk memproduksi output U. K ini adalah jumlah input yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang pertama. Output yang pertama ini berapa jumlahnya dikalikan dengan U. U itu adalah output unit number. Dia bisa menghasilkan berapa unit dibagi dipangkatkan dengan N. N itu adalah learning curve eksponen. Rumusnya adalah log S per log 2. S-nya adalah learning curve slope. Ini langsung contoh aja mungkin lebih gampang ya. Nah ini, misalnya diasumsikan, ini masih pada on kan? Oke,
Kita lanjutkan, misalnya untuk learning curve example, diasumsikan the first unit production, produksi unit pertama itu membutuhkan waktu 3 jam untuk assembly. Ya, jadi ini mau merakit untuk produk yang pertama, misalnya merakit sepeda tadi, itu butuh waktu 3 jam. Kemudian learning rate-nya adalah 75%. Artinya nanti di produk kedua dia akan waktunya lebih cepat, 75%. Nanti di waktu yang ketiga juga akan lebih cepat 75% lagi, dan seterusnya. Nah, ini kita diminta untuk mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengassemble sepeda yang ke-8. Waktu yang dibutuhkan untuk merakit sepeda yang ke-8 itu berarti Z8. Z8 itu sama dengan tadi yang K tadi ya. K itu berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk yang unit pertama? 3 gitu kan tadi. Dikalikan dengan U itu adalah unit keberapa? Unit ke-8 dipangkat S. S itu log learning rate-nya 75% dibagi log 2. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk merakit sepeda yang ke-8 itu 1,27 jam. Ya, pasti berkurang ya. Tadi di sepeda yang pertama dia butuh waktu 3 jam. Nanti berkurang di sepeda yang ke-8 waktu yang untuk merakitnya cuma 1,27 jam. Terus pertanyaan kedua, berarti berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengassemble the first 6 unit? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk merakit 6 unit pertama? Nah, kalau untuk menghitung 6 unit pertama, kita pakai rumus ini, sigma. Jadi 3 kali sigma U ya. U-nya tadi 1 sampai 6 gitu ya, nanti dijumlahkan satu-satu. Gitu. Jadi 1 pangkat log 0,72 per log 2 ditambah yang kedua berarti 2 pangkat log 0,75 per log 2 sampai U yang ke-6 karena 6 unit pertama kan, ditambah 6 pangkat log 0,75 per log 2. Jumlahnya sekian. Jadi untuk merakit 6 unit pertama, maka dia butuh waktu 11,8 jam. Itu ya, atau manualnya dihitung satu-satu. Untuk bikin sepeda ke-1 butuh waktu 3 jam. Sepeda kedua dihitung pakai rumus gini, ininya diganti 2, nah, dan sebagainya. Nanti totalnya 11,8 jam. Ini ada exercise, nanti silahkan dicoba ya. Ini ada beberapa tugas biar lebih paham, nanti bisa mencoba sendiri ya, nggak hanya materi, tapi kalian bisa menghitung sendiri, mencoba sendiri dengan kasus yang di soal seperti ini, kasus yang berbeda itu seperti apa cara menyelesaikannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang learning curve? Belum? Kalau belum, boleh dilanjutkan lagi. Materinya agak banyak ya. Ini terakhir. Boleh, Bu. Ya? Belum, oke. Ini terakhir, metode terakhir yang metode cost estimating relationship. Ya, mengestimasi biaya dari hubungan. Antara ini pakai statistik ya, regresi tadi ya. Jadi di sini kita mengkoleksi data, terus dinormalisasikan, terus habis itu dipolakan.
Setelah dipolakan, ketemu rumus, kemudian kita membuat model validasi dan dokumentasi. Step 1, plot the data. Jadi langsung aja nanti kalau ada data antara tahun dengan harga dengan satu variabel yang diketahui cost drivernya apa, itu langsung kita diplotkan. Kalau hubungannya linear, ya maksudnya linear itu gambarnya linear gitu ya. Misalnya ukurannya lebih semakin besar ukuran, maka akan semakin besar harga. Nah, ini linear. Atau yang power. Power itu seperti yang tadi ya, ada rumus powernya atau eksponensial. Eksponensial. Nah, tapi yang lebih banyak di linear, kita akan bahas yang linear ini aja. Nah, contohnya adalah ini. Kita mau mengestimasi harga pesawat. Caranya gimana? Caranya dengan mencari hubungan antara harga pesawat dengan beratnya. Jadi di sini diasumsikan pesawat itu lebih berat. Ya, semakin berat itu semakin mahal. Nah, ini harus diplotkan dulu baru tahu hubungannya semakin berat semakin mahal ya. Jadi ini kita pindah ke Excel. Ini Excel saya kelihatan. Sekarang pindah Excel kita. Kelihatan, Bu. Oke, ini kita mengerjakan yang tadi ya. Jadi di situ tadi ada soal, ada berat mulai 400 sampai 1200 dan ada harga. Kemudian yang kita lakukan plot dulu ya. Di plot dulu hubungannya gimana gitu. Nih kita plotkan dulu. Nah, ternyata hubungannya antara berat dan harga itu hubungannya linear. Nah, kalau udah linear, kita tinggal masukkan ke rumus regresi linear. Masih ingat gimana rumus regresi linear? Rumus regresi linear itu ini ya, atau A plus BX gitu ya mungkin yang terkenal. Atau kalau di sini tadi B0 plus B1X1. Nah, misalnya ketika sudah tahu rumusnya seperti ini, nanti kita bisa mengestimasi kalau misalnya ditanya berapa harganya kalau misalnya beratnya 1.300. Nah, ini kan kita udah tahu data berbagai berat dan berbagai harga. Maka kita akan bisa mengestimasikan kalau beratnya 1.300, maka harganya adalah kita rumuskan dulu. Kalau di regresi linear kan ada istilah intercept dan slope ya. Ini bisa nggak ya pakai pointer tadi? Enggak ya. Oke, jadi ini ya, kalau ini rumusnya Y sama dengan AX plus B, AX plus B, maka A-nya ini adalah istilahnya apa? Sorry, A plus BX ya. A plus BX, Y sama dengan A plus BX. Maka kalau dalam statistik, A ini istilahnya adalah intercept. B itu adalah slope. Ya, jadi tinggal kalau di Excel kita tinggal tulis aja, udah ada rumusnya. Sama dengan intercept dari Y yang diketahui, Y-nya adalah ini, Y-nya itu adalah yang ingin kita cari ya, karena yang ingin kita cari adalah cost, maka Y-nya adalah cost. Kemudian X yang diketahui, karena yang diketahui di sini adalah berat, maka X-nya adalah berat ini.
Interceptnya 48,28. Kemudian slope-nya dengan cara yang sama, slope gitu ya. Terus Y yang diketahui, kemudian X yang diketahui. Slope-nya sekian. Berarti rumusnya adalah Y sama dengan, mana Y? Y sama dengan A-nya itu 48,29 ditambah dengan B-nya 0,66 X. Nah, kalau sudah tahu rumusnya seperti ini, kita mau nyari kos yang pas beratnya 1.300, ya gampang. Berarti kita tinggal ganti aja X-nya ini dengan 1.300. Berarti sama dengan 48,29 ditambah 0,66 dikali dengan X-nya yang 1.300 ini. Maka harganya pasti akan naik kan, ini trennya semakin semakin besar semakin naik. Nah, ternyata kalau beratnya 1.300 berarti biayanya nanti 105, biaya nanti 905,94 dolar gitu. Ataupun kalau kita mau nyari yang di tengah-tengah sini, kalau misalnya 500 berapa? Kalau 200 berapa? Dengan rumus ini kita udah bisa mencari berapapun, nanti X-nya tinggal diganti-ganti aja. X-nya terserah yang diinginkan, kita mau mengestimasi harga pesawat pada berat berapa gitu. Gitu. Ya, itu ya kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Belum ya, jadi ini udah terakhir ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa teknik untuk menganalisa atau mengestimasi biaya itu tadi ada yang pertama kita mempelajari bentar. Kita tulis kesimpulannya. Kesimpulan, tadi kita yang pertama mempelajari apa? Dia masih ingat? Mengestimasi biaya dengan cara top down atau bottom up. Bottom up ini nanti dengan cara bikin WBS, CBS gitu ya, cost breakdown structure gitu. Kemudian kita bisa pakai indeks harga. Yang kedua kita bisa cari indeks harga, nanti silahkan dicari sendiri di data-data BPS, ada namanya IHK, indeks harga konsumen untuk berbagai komoditas. Tinggal dicari aja komoditasnya apa. Terus setelah harga indeks harga tadi kita menghitung berdasarkan per unit faktor ya. Per unit faktor ini nanti kita cari kita perlu tahu dulu per unitnya berapa harganya, nanti kita bisa untuk mengestimasi proyek yang tinggal mengalihkan aja dengan kebutuhan kita. Yang penting harus tahu unit faktornya berapa. Terus selanjutnya selain unit faktor tadi kita belajar tentang apa tadi? Power sizing, Bu. Apa? Power sizing. Ya, power sizing. Power sizing. Power sizing ini kita mengestimasi harga untuk sesuatu yang project yang power atau size-nya berbeda ya. Jadi kita mengetahui produk yang sama, adanya data harga produk yang sama di masa lalu, tapi kita
pengen untuk menghitung atau mengestimasi dengan kapasitas yang berbeda gitu. Yang contohnya 36 jadi 48 tadi ya, dengan size yang berbeda, bagaimana ininya, apa namanya, cara mengestimasinya dengan rumus power sizing tadi. Terus selanjutnya apalagi ya? Power sizing. Nah, yang learning curves tadi, Bu. Ya, learning curve. Learning curve ini untuk menghitung waktunya, waktu untuk penyelesaian produksi, sehingga kita bisa mengestimasikan berapa biayanya berdasarkan waktunya. Sama yang terakhir ini adalah cost estimating relationship atau menggunakan plotting data ya, plotting data, kemudian regresi linear. Oke, mungkin ini ya kesimpulan dari materi hari ini. Harapannya kalian nanti dicoba masing-masing estimasi ini, dicoba masing-masing exercise-nya. Nanti untuk tanya jawab lebih detailnya bisa kita lanjutkan di WA group. Atau mungkin sekarang mau ada yang berkomentar? Ada yang bertanya? Belum, Bu. Belum. Oke, baik. Kalau gitu cukup sekian materi hari ini tentang cost estimating teknik. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan tanya jawab dan bahas tugasnya di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi